Ya, teman-teman, jumpa lagi hari ini. Kita ada di studio Suka-Suka. Ya, seperti biasa, kita rawat-rawat ya pohonnya kita ya. Jadi rutin kontrol dan rutin mengarahkan. Nah, jangan lupa ikuti terus channel YouTube Suka-Suka di Bonsai untuk mendapatkan informasi dan inspirasi. Dan juga jangan lupa juga jaga kesehatan selalu untuk berbonsai ya, untuk mendapatkan hasil maksimal, kondisi jaga kesehatan, terutama kesehatan pohonnya juga. Cek teman-teman. Nah, ini salah satu sanjang yang kita program uji coba program di pot saja dari bakalan. Kesuburannya luar biasa ini. Nah, daya tariknya juga udah tinggi nih, teman-teman perhatikan. Jadi cabang pertama, nah kita ambil posisikan ada 3 nih. Cabang kedua, ini udah narik sekali nih. Dari yang tidak ada menjadi ada ini. Awalnya tinggi kita potong seperti ini. Nah, ternyata, nah program di pot ini juga bisa maksimal. Tergantung rutin, nah rutin untuk pemupukan ya, pemotongan akar rutin, jadi kondisi pohon subur seperti ini. Nah, jadi teman-teman yang punya lahan sempit, jangan takut, bimbang dan ragu, bisa program di atas pot. Ini kita coba praktekkan. Bukan hanya sekedar cocok aja kita, tapi kita buktikan, praktekkan bagaimana hasilnya ke depannya. Untuk akar sih bagus maksimal. Nah ini. Nah ada beberapa kita akan cutting terutama di waru. Kita punya waru yang program di pot. Sejauh mana perkembangannya teman-teman ikuti. Tapi sebelumnya kita lihat waru kecil ini kita ada. Kita ada waru yang ukurannya kita buat ini. Ini ukurannya 10 cm ke bawah ya. Harapannya 10 cm. Mungkin kayaknya ini tembusnya 15 cm. Jadinya. Sekarang 10 ini. Nah, mungkin jadinya 15. Mame jatuhnya. 15 cm. Ini masih ngelos. Jadi perlu cabang dipilih ini lagi. Cabang 1, 2, 3 belakang. Jadi sekarang kita nak cabang bentuk. Nah kalau baru kan daunnya rimbun. Boleh teman-teman cukurin sambil mengarahkan. Jadi diarahkan selalu dan pilih anak cabang yang kita butuhkan yang mana saja. Jangan semua dipelihara. Nah kayak ini kan harus dipilih nanti. Kondisinya subur. Di pot kita program seperti ini. Nah ini akar juga perlu dilakukan pemecahan. Nah seperti ini. Mungkin saya maaf pakai gunting. Nah ini pecah di sini, potong. Tumbuh ini potong, tumbuh di sini sudah. Izin saya tanya sedikit Pak, karena ada beberapa teman yang nanya juga. Nah untuk di akar itu mana bagusan? Dibelah atau dipotong? Ya sesuaikan kondisi di tempat kita masing-masing. Kalau dirasa nyaman masih bisa ground, bisa dibelah. Begitu Kalau ya? memang senangnya dipotong, bisa dipotong. Nah, lihat perkembangan daerah masing-masing. Kalau kita belah, cepat nggak pulihnya? Karena kan cuaca itu berpengaruh sekali. Situasi kondisi di tempat kita itu berpengaruh. Terkait cuaca, kesuburan tanah, ya, apalagi air. Itu kan keras pengaruhnya. Tiba-tiba kita belah tapi nggak sembuh-sembuh, nggak bagus-bagus, buat apa? Ya mau nggak mau kan kita harus potong. Nah, jadi kita sebelum kita rasakan, harus dicoba dulu, harus dirasakan dulu. Eksperimen ya? Ya, eksperimen betul. Jadi kita harus mencoba, atau eksperimen seperti apa dan bagaimana. Nah, kita kan boleh belah dulu, silakan hasilnya gimana, distorsi di tempat kita. Terus kalau dipotong gimana perkembangan akarnya gitu loh. Kita harus praktek. Kalau nggak praktek sama dengan bonsai. Bonsai hanya dilus-lus, kapan bisa ngerjain bonsai? Ya harus dipraktekkan dulu. Praktekkan, kerjakan, karena sifatnya bonsai itu kan tumbuh. Cuman yang paling penting, teman-teman biar nggak takut dan ragu, keberanian itu kan memang harus. Bagaimana membuat pohon itu subur? Karena kalau subur itu cepat tumbuhnya. Kalau seandainya setelah kita motong, kalau pohon itu subur, cepat tumbuhnya. Nah ini yang paling penting, kuncinya kesuburan. Jadi pelajari ilmu botani lebih mendalam.
Nah, terutama ikuti channel YouTube Suka-Suka. Kalau waru, jadi saya menggunakan sini medianya itu pasir malang dan kokopit. Kita campur. Ya, bisa isi tanah subur dikit, bisa tidak. Tapi yang penting pupuk. Ya, boleh rendaman kotor kambing, isi kohe kotor kambing dikit silakan. Nah, yang paling penting adalah di waru ini akar. Kalau sudah penuh potong. Tapi potong jangan full ya. Berapa persen lah dicabut, dipotong, tanam lagi. Karena waru ini kan untuk akarnya cepat sekali menjalar. Ini kalau waru. Jadi teman-teman silakan. Sama dengan anting putri juga. Mungkin mirip juga gitu loh. Jadi medianya harus dikuasai. Karena untuk anting putri, kalau lebih gampang waru ya daripada anting putri. Kalau anting putri juga sama. Tidak semua tempat, tidak semua tempat bisa menyuburkan anting putri. Tapi yakin bisa kalau kita mau belajar ilmu botaninya, itu penting. Cara menyuburannya, medianya, sama semua begitu buat teman-teman semua. Ya sama di sini pada praktekkan di studio ya. Waru, anting putri, di pot, bagaimana prosesnya. Nah terus kalau yang kuning-kuning coba lagi media pasir saja. Mungkin pupuknya apa saja. Nah itu. Jadi perkembangan udah kelihatan, udah pasti. Nah kita topik utamanya kembali ke waru. Program waru yang ada di studio. Nah ini teman-teman. Jadi kita di sini beberapa akan melakukan pemotongan karena memang harus sudah di cutting ya. Tapi kondisinya fit. Ini waru ini saya ganti media kurang lebih kalau nggak salah 1 bulanan ya. 1 bulan lah. Ini akar udah mulai penuh. Ini teman-teman lihat nih. Akar sudah sampai ke sini nih. Berapa kemarin baru diganti nih. Baru 1 bulan kalau nggak salah. Tapi akar sudah banyak. Tuh akar putih-putih banyak nih. Tapi kalau akar utama tetap di sini di bawah ya. Sengaja kita tanam biar pohonnya subur. Nih. Akar tetap bagus. Nah sekarang pembahasan kita sekarang pada bagian atas. Berapa cabang atau anak cabang yang harus sudah dipotong. Karena kita main cutting. Jadi teman-teman yang punya waru sudahkah melakukan cutting? Nah jadi kedepannya untuk kemajuan bonsai khusus pohon The Max ya. Jadi minim melakukan penggunaan kawat. Jadi kita main cutting terutama cabang, anak cabang, ranting. Nah seperti ini teman-teman saksikan sendiri. Nah bagaimana teman-teman melihat seperti ini? Nah jadi kita sudah melakukan pemotongan di sini beberapa ya. Nah ini kita udah mulai potong. Nih dirasa udah cukup. Dari tidak ada menjadi ada. Ini jadi kita akan potong di sini. Nah oke. Di sini kita buat mahkota, semi mahkota, mahkota utamanya di sini. Jadi semi mahkota kita desain twin. Nah asik ya. Nah enggak terasa teman-teman dari tidak ada sekarang udah besar-besar begini. Jadi kita main cutting ya. Nah ternyata main cutting itu luar biasa. Tampaknya tuh enak sekali. Karakternya dapat juga. Nah ini nih. Jadi nanti kita akan potong di sini. Potong ini. Termasuk ini ya kita potong. Nah sambil ngelos, potong. Termasuk di belakang juga. Dirasa ini udah cukup. Nah ini nih. Nah ini kita potong juga nih. Nah jadi teman-teman untuk proses waru. Kita lakukan proses ini dari bahan ya. Dari sudah ada cabang 1, 2 aja, yang lain belum. Dan terusnya udah ada. Sekarang sudah pemecahan cabang, anak cabang, ranting. Nah kita juga minim menggunakan kawat untuk menghemat. Nah untuk kawat bekas bisa dipakai untuk main cutting. Jadi arahkan setiap tumbuh, arahkan. Nah yang jelas rutin kontrol. Nah kalau melakukan ground, nah rata-rata biasanya kadang-kadang kebablasan. Itu yang sering saya dapat dengan teman-teman. Termasuk saya juga kadang di mana? Di kebun, kadang kebablasan. Nah nih, jadi pohonnya tumbuh dengan subur. Salah satu waru yang kita proses studio. Dan hasilnya harapan ke depan bisa maksimal. Nah ini awal cerita pohon ini kita dipinang ya dari Pak Mandeba Bonsai. Ground di bawah masih kecil waktu itu. Sekarang lingkarnya udah berapa nih lingkarnya sekarang ya? Kurang lebih sekitar ada 40 ya sekarang ini. Coba cek dulu ya. Cek dulu lingkar batangnya berapa sekarang. Lingkar batangnya berapa nih ya?
Udah 35. 35 teman-teman. Lingkar batangnya 35. Untuk pencapaian tinggi tetap the match ya. Maksimalnya itu 30 cm. Karena target kita memang di bawah itu. Nah, sekarang kita main cutting, pemotongan dulu. Ya. Kita perhatikan. Jadi kita akan potong di sini. Nah. Ya. Kita biarkan ini dulu. Nah, jadi kita pakai ini bukan ini. Nah, Berarti nanti ada pemotongan lagi gitu ya? Ya, nanti kita ini pakai arahkan ya. Boleh turun lagi dikit. Karena sudah ada tunas boleh. Ya. Terus mulai tampak cantik. Mantap. Nah, jadi di sini sepanjang berapa kita lihat. Nah, di sini kita potong. Ya. Sudah kita potong. Oke. Mulai cantik ya? Nah, jadi tampak dia kalau main cuttingnya enak sekali. Ini kan boleh dibilang belum termasuk balance lah Pak De. Belum. Kenapa dipotong? Ya, karena di sini kan ini cabang. Ini anak cabang. Nah, jadi untuk membesarkan ini kita tarik dari sini. Ada 2 tunas, kita tarik besaran. Dia akan bengkak juga. Sama dengan di sini. Oh, gitu dia. Dia bengkak lagi ya. Nah, oke, biar seimbang untuk penyaluran makan. Sama dengan ini. Kita udah potong. Berarti kalau seandainya dipotong itu nggak menghambat untuk membesarkan? Tergantung jenis juga. Kalau sendigil, dia tetap berkembang tapi lambat. Kalau waru, tetap narik dia. Oh, tetap narik. Nah, contoh seperti ini nih. Kita kan potong nih, lebih kecil. Ini bukti sekarang besar. Kita los ini, besar juga ini. Nah, jadi bengkaknya lebih enak dia. Bengkaknya tuh lebih, tapi kalau los jadi mulus sekali besarnya. Sama dia kan tambah di los tambah bengkak juga di sini. Tapi bengkaknya berkarakter. Nah, sama di sini kita ada di bawahnya ada tunas, kita potong lagi. Nah, terus nih di belakang sekarang nih. Kita potong pada bagian belakang. Ini mana kita butuhkan. Oke. Ya, kita pilih. Cek dulu. Ya, nah terus cek sini mana. Yang ini kita biar masih ya, biar ini besar lebih dikit. Karena di sini nanti potong di sini kita pakai yang ini. Biar lebih tinggi dia di belakang daripada di depan. Nah, kalau ini kita bertahap. Nanti kita potong, jangan sekarang dulu. Karena ini masih kecil, biar narik nih, biar lebih besar di sini. Kita pompa dulu. Nah, jadi kondisi sekarang seperti ini. Tinggal yang lurus-lurus, nah seperti ini, teman-teman kawati dikit ya. Seperti ini. Nah, ini juga buat kelenturan. Sini termasuk nanti yang tumbuh seperti ini. Jadi mulai dikawati. Biar tampak cantik. Lentur. Nah ini nih. Ya, teman-teman udah perhatikan. Jadi ikuti terus proses warunya ya. Jadi teman-teman yang belum punya waru silahkan menanam waru. Buat konsepnya seperti apa. Tapi yang paling cantik twin ya. Kalau menurut Fade sendiri, desain twin begini cantik sekali. Jadi ada 2 mahkota atau lebih itu enak dipandang seperti alam. Nah, desain seperti ini. Jadi kondisi tetap
pertahankan kesuburannya. Jangan takut eksekusi sampai belajar. Sama suka-suka. Nah ini teman-teman. Salah satu waru kita proses. Bagaimana karakternya? Tahapannya gimana? Cantik kelihatan? Nah, oke. Harapan saya teman-teman bisa mengerjakan pohon sendiri, proses sendiri, garap sendiri. Kenapa? Nah, disinilah ekonomi kreatifnya akan muncul dan kelihatan. Dengan program The Make, harapan kami bisa membantu dan bisa membuat lapangan pekerjaan. Buat saudara-saudara kita, semoga dengan program The Max bisa membantu perekonomian di keluarga ya. Semangat selalu berkarya. Kami tunggu di event-event acara Road to The Max dan The Max. Jangan lupa The Max internasionalnya 2025. Dan jangan lupa Road to The Max-nya bulan ini di akhir ya, tinggal beberapa hari, siapkan pohonnya, dapatkan voucher gratis menuju rumah gratis di Bali. Salam sehat selalu. Salam semangat.